Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman untuk soal nomor 8. Di sini diberikan soal cerita, di mana pada soal cerita tersebut diberikan eh, kisah ketika Pak Dengkla ini ingin memberikan sertifikat kepada anak murid di kelasnya. Lalu, kita diminta untuk menentukan nilai maksimal dari siswa yang berada dalam kelas tersebut. Lalu, ketika ada siswa yang sama dengan nilai maksimal tersebut, maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Di sini diketahui N adalah nilai siswa, dan juga kita diminta untuk menentukan banyak sertifikat yang akan dicetak. Oke, jadi untuk programnya di sini telah disiapkan. Kita menggunakan terlebih dahulu ada header IOStream untuk fungsi input dan output seperti cin dan juga cout. Lalu untuk menggunakan fungsi inline. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua berulang kali pada setiap perintah. Lalu kita masuk ke dalam in main atau fungsi utamanya. Nah, di sini kita memiliki array n besar dengan jumlah total indeksnya itu adalah 100 atau dia ada 100 kamar. Lalu ada n kecil itu untuk menampung jumlah siswanya. Lalu ada mx itu untuk nilai maksimal. Lalu ada sertif. Sertif ini langsung kita inisialisasi nilainya dengan 0, di mana semua ini tipe datanya adalah integer. Lalu kita tampilkan terlebih dahulu ke layar teks masukkan jumlah siswa. Lalu kita memasukkan nilai dan nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel n kecil. Selanjutnya kita melakukan perulangan. Nah, di perulangan ini kita melakukan perulangan untuk i sama dengan 0. Lalu untuk kondisinya ketika i kecil dari n dan perubahannya adalah i++. Nah, di sini kita tampilkan terlebih dahulu teks ke layar. Masukkan nilai siswa ke i+1. Karena tadi ini kita mulai dari 1, maka di sini kita bisa tulis dari i+1. Jadi yang akan ditampilkan adalah nilai siswa ke 1, dan seterusnya. Lalu kita melakukan input untuk nilai dari siswanya. Nah, untuk input ini, kita masukkan dia ke dalam array n indeks ke i. Nah, proses ini akan berulang sampai dengan kondisinya tadi sudah tidak memenuhi atau nilai dari si i-nya itu tidak kecil dari n lagi. Nah, keluar dari blok perulangan ini, ketika kondisi sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung menetapkan nilai maksimumnya itu adalah n indeks ke 0. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu dari indeksnya tadi. Nah, karena ada indeks paling awal, kita ambil indeks paling awalnya itu adalah n indeks ke 0. Lalu kita melakukan perulangan lagi untuk i sama dengan 0, lalu kondisinya i kurang dari n, atau kecil dari n, lalu perubahannya adalah i++. Lalu di sini kita melakukan pengecekan kondisi. Nah, kita cek kondisi ketika nilai dari n indeks ke i itu apakah dia lebih besar sama dengan mx, yang mana mx-nya tadi adalah n indeks ke 0. Kalau misalnya benar atau dia memenuhi kondisi ini, maka nilai mx-nya akan diperbarui. Mx-nya adalah n indeks ke i. Nah, proses ini akan berulang sampai didapatkan nilai maksimum yang paling tinggi atau nilai maksimum yang sebenarnya. Lalu, keluar dari blok perulangan tersebut, kita lanjut lagi ke dalam blok perulangan untuk menentukan jumlah sertifikatnya. Nah, di sini kita melakukan perulangan untuk i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari n. Lalu kita lakukan i++ untuk perubahannya. Di sini, karena tadi yang diminta di soal adalah ketika nilainya itu sama dengan nilai maksimum, maka dia akan mendapatkan sertif. Maka kita melakukan pengecekan ketika nilai indeks ke i itu sama dengan mx atau nilai dari di dalam indeks ini apakah dia sama dengan nilai maksimum tadi. Jika dia sama, maka akan melakukan sertif plus plus. Nah, proses ini akan berulang sampai dengan kondisinya tidak memenuhi lagi kecil dari m. Lalu keluar dari perulangan for dan akan menampilkan teks terlebih dahulu jumlah sertif yang dibutuhkan diikuti dengan jumlah dari
sertifikatnya yang tadi didapatkan dari perulangan. Oke, mungkin kita bisa coba untuk running. Sini kita input untuk N-nya itu adalah 5. Lalu kita masukkan nilai siswanya tadi. Untuk nilai siswa yang pertama kita masukkan 80. Yang kedua kita masukkan 90. Yang ketiga kita masukkan 75. Yang keempat kita masukkan 90. Dan yang kelima kita masukkan 85. Maka akan ditampilkanlah berapa jumlah sertif yang dibutuhkan tadi. Terus jumlah sertif yang dibutuhkan adalah 2. Oke, kita bisa masuk ke dalam logika dan deskripsi program. Oke, program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi array n bertipe integer untuk menyimpan nilai para siswa, serta variabel n sebagai jumlah siswanya. Lalu ada mx sebagai menampung nilai tertinggi dan sertif sebagai penghitung jumlah siswa yang memperoleh nilai tertinggi tersebut atau jumlah sertifnya nanti. Setelah variabel disiapkan, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah siswa, kemudian melakukan perulangan untuk mengisi array nilai siswa satu persatu. Selanjutnya, komputer memproses pencarian nilai maksimum dengan membandingkan setiap nilai dalam array. Setelah nilai tertinggi diperoleh, program kembali melakukan perulangan untuk menghitung berapa banyak siswa yang memiliki nilai yang sama dengan nilai maksimum tersebut. Lalu terakhir, program akan menampilkan jumlah sertifikat yang dibutuhkan berdasarkan banyaknya siswa dengan nilai tertinggi. Oke, untuk penjelasan program, mungkin kita tidak perlu dijelaskan ulang, karena tadi sudah dijelaskan pada saat codingan. Mungkin bisa dibaca yang tertampil di layar. Kita bisa lanjut ke penjelasan runningnya. Oke, tadi misalkan kita sebagai user input untuk nilai n-nya adalah 5, dan nilai siswa yang dimasukkan adalah 80, 90, 75, 90, dan juga 85. Lalu kita akan muncul teks di layar tadi pada saat kita running, itu ada masukkan jumlah siswa. Lalu kita mengetik 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam loop untuk penginputan nilai. Nah, di sini untuk iterasi pertama, ketika nilai i-nya sama dengan 0, dia mengecek apakah 0 kurang dari 5. Iya, lalu muncul masukkan nilai siswa ke 1. Kita sebagai user mengetik angka 80. Lalu nilai tersebut akan disimpan dalam array n indeks ke 0. Lalu dilakukan if plus, maka nilai i sekarang sama dengan 1. Nah, masuk ke iterasi kedua, ketika i-nya sama dengan 1, masukkan nilai-nilai yang mana nilainya tadi secara 5. Nah, ketika masuk ke pengecekan ke-6, nilai i-nya tadi sudah sampai di 5. Ternyata 5 itu tidak kurang dari 5. Maka dia akan keluar dari loop untuk penginputan. Lanjut, kita tadi menginisialisasi untuk variabel mx atau untuk menyimpan nilai maksimum, itu kita masukkan dia nilainya adalah nilai dari array n indeks ke 0. Nah, array n indeks ke 0 tadi yang kita isi adalah 80. Selanjutnya, kita pertama, ketika i-nya sama dengan 0, dia mengecek apakah 80 kurang dari sama dengan 80. Iya, maka mx-nya tetap 80. Lalu masuk lagi ke iterasi kedua, ketika i-nya sama dengan 1. Dia mengecek apakah 90 besar dari sama dengan 80. Iya, maka nilai mx ini diperbarui menjadi 90. Nah, masuk lagi ke iterasi ketiga, i-nya sama dengan 2. Nah, apakah 75 itu besar dari sama dengan 90? Tidak, maka mx-nya tetap di 90.
Selanjutnya, iterasi keempat, ketika I-nya sama dengan 3, dia mengecek apakah 90 besar sama dengan 90. Iya, maka MX-nya tetap 90. Lalu lanjut ke iterasi kelima, ketika I-nya sama dengan 4, dia mengecek apakah 85 besar dari sama dengan 90. Tidak, maka nilai MX-nya tetap 90. Maka loopnya selesai, jadi kita dapatkan nilai maksimumnya atau MX adalah 90. Lalu kita masuk ke dalam loop untuk menghitung sertifikat. Nah, di iterasi pertama, ketika I-nya sama dengan 0, dia mengecek apakah 80 sama dengan 90. Atau nilai dari N indeks ke 0 ini, apakah dia sama dengan nilai maksimum yang kita dapatkan tadi. Ternyata tidak, maka sertifnya tetap 0, tidak bertambah. Lalu lanjut ke iterasi kedua, ketika I-nya sama dengan 1. Dia mengecek apakah 90 sama dengan 90. Iya, maka sertifnya tadi melakukan sertif plus-plus. Nah, yang tadi awalnya 0, maka sekarang bertambah 1. Nilai sertif sekarang adalah 1. Lanjut ke iterasi ketiga. Untuk I-nya sama dengan 2. Dia mengecek apakah 75 sama dengan 90. Tidak, maka sertifnya tidak bertambah. Jadi sekarang nilai sertifnya tetap 1. Lanjut ke iterasi keempat ketika I-nya sama dengan 3. Dia mengecek apakah 90 sama dengan 90. Iya, maka sertifnya melakukan sertif plus-plus. Nilai sertif tadi adalah 1, sekarang ditambah 1, maka nilai sertif sekarang adalah 2. Lanjut ke iterasi kelima, ketika I-nya sama dengan 4. Dia mengecek apakah 85 sama dengan 90. Karena tidak, maka sertifnya tidak bertambah, dan nilai sertif sekarang ini adalah 2. Lalu, loopnya selesai. Setelah itu, program akan mencetak jumlah sertif yang dibutuhkan adalah 2. Lalu programnya selesai. Oke, kita lanjut ke pseudocode-nya. Di pseudocode ini, kita memiliki array n dengan indeksnya itu adalah 100, dengan tipe datanya adalah integer. Lalu ada variabel n, mx, sertif, dan i dengan tipe datanya adalah integer. Lalu kita mulai program utamanya. Nah, di sini kita tadi diminta untuk menginputkan nilai dari n. Dalam pseudocode kita tuliskan dia sebagai read n. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan. Perulangan for I diisi dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Nah, ini ketika di dalam program, ini ditampilkan sebagai for I sama dengan 0, I kurang dari N, lalu I plus. Nah, sedangkan di pseudocode, kita bisa tulis dia sebagai berikut. Nah, dalam for ini tadi kita read N indeks ke I. Selanjutnya, tadi kita menginisialisasi untuk nilai MX. Nilai MX kita isi dengan N indeks ke 0. Nah, di pseudocode, kita tuliskan sama dengan itu dengan bentuk tanda panah ke arah kiri, atau itu dibaca dengan diisi. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam perulangan. Kita lakukan perulangan untuk I-nya diisi dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Lalu dia melakukan cek kondisi if N indeks ke I besar dari sama dengan MX. Nah, di sini untuk dalam pseudocode ketika mengecek kondisi atau if ini diikuti dengan then. Baru kita tulis statementnya. Itu statementnya tadi adalah MX diisi dengan N indeks ke I. Selanjutnya tadi kita udah mendeklarasikan sertif itu nilainya adalah 0. Lalu kita kembali masuk ke perulangan. I diisi dengan 0 sampai dengan N-1. Lalu do if N indeks ke I sama dengan MX, then sertif diisi dengan sertif plus 1. Lalu kita akan tampilkan nilai dari si sertifnya atau write sertif. Write ini sebagai pengganti fungsi cout. Lalu N untuk menandakan programnya berakhir. Selanjutnya, kita bisa masuk ke flowchart-nya. Nah, di flowchart ini, kita mulai dari start lebih dahulu dengan bentuk ellipse. Lalu, kita menginputkan nilai dari si N tadi. Nah, untuk input, kita gambarkan dia dalam bentuk jajar genjang. Setelah kita melakukan input, kita masuk ke dalam blok perulangan. Perulangan digambarkan dengan bentuk segi 6. Sini untuk perulangan I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Jika benar, maka dia akan meminta inputan. Nah, untuk input, dia tadi dengan bentuk jajar genjang, dia akan meminta inputan untuk N indeks ke I. Lalu melakukan I++ dan kembali ke perulangan I tadi. Nah, proses ini akan berulang sampai dengan I-nya sudah tidak memenuhi kondisi. Ketika sudah tidak memenuhi kondisi, maka dia mengarah ke false dan melakukan
proses, di mana MX diisi dengan N indeks ke 0. Selanjutnya, kita melakukan perulangan kembali untuk mencari nilai maksimalnya. Nah, di sini kita melakukan perulangan lagi untuk I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Itu dalam bentuk segi 6. Jika benar, dia melakukan pengecekan kondisi. Pengecekan kondisi itu digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Nah, ini cek kondisinya itu ketika N indeks ke I besar dari sama dengan MX. Jika benar, dia melakukan MX sama dengan N indeks ke I. Jika salah, dia langsung melakukan I++. Nah, MX N indeks ke I ini, dia juga melakukan I++ dan kembali lagi ke blok perulangan I. Proses ini berulang sampai dengan kondisi I-nya sudah tidak memenuhi kondisi lagi. Lalu mengarah ke false. Lalu kita melakukan perulangan lagi untuk mencari berapa banyak sertifnya. Nah, di sini kita melakukan perulangan lagi untuk I sama dengan 0 sampai dengan N-1. Jika benar, dia akan mengecek kondisi. Kondisinya itu ketika N indeks ke I sama dengan MX. Jika salah, dia melakukan I++ dan kembali ke atas. Jika benar, maka dia melakukan sertif plus plus, lalu melakukan I++ dan kembali ke blok perulangan I. Proses ini juga akan berulang sampai dengan kondisi I-nya sudah tidak memenuhi. Jika kondisinya sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari blok perulangan dan menampilkan nilai dari si sertif, atau dia akan melakukan output. Nah, output juga dalam bentuk laser genjang. Lalu, end programnya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 8. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.